Selamat siang pemirsa, inilah Hedanus pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Andromeda Arizal. Hari ini Solidaritas Hakim Indonesia melakukan audiensi dengan Komisi 3 DPR RI. Hal ini menindaklanjuti aspirasi para hakim yang menyangkut kesejahteraan mereka. Informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama Valeri Budianto langsung dari DPR RI. Selamat siang Valeri. Valeri, bagaimana jalannya audiensi perwakilan hakim dengan DPR? Ya, Andro, jalannya audiensi hakim antara DPR dengan SHI Solidaritas Hakim Indonesia ini sudah selesai berlangsung, sudah rampung. Tadi dimulai sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan berakhir sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Sejumlah tuntutan ini sudah disampaikan oleh para hakim yang sudah datang dari seluruh Indonesia dan mereka juga tadi satu persatu diberikan kesempatan untuk mencurahkan isi hatinya terkait dengan apa yang menjadi keluhan selama ini yang melatar belakangi keputusan mereka untuk akhirnya sama-sama mengambil cuti pribadi secara bersama-sama menuju ke Jakarta untuk meminta 4 tuntutan kepada pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Total ada 4 tuntutan yang dibawakan oleh para hakim dalam RDPU audiensi tadi dengan pimpinan DPR. Yang pertama adalah para hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia ini mendukung pimpinan Mahkamah Agung dan juga Ikatan Hakim Indonesia untuk melakukan perubahan terhadap peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012. Kemudian yang kedua adalah meminta agar ada rancangan undang-undang jabatan hakim di mana rancangan undang-undang ini berfungsi untuk dapat memperlengkapi dan juga meningkatkan fungsi pengawasan terhadap hakim dalam menjalankan tugasnya menangani perkara. Yang ketiga adalah SHI ini meminta agar ada rancangan undang-undang penghinaan terhadap pengadilan ini agar kembali ditegakkan. Mengapa? Karena banyaknya tekanan yang diterima oleh para hakim ketika menangani suatu perkara, sehingga diharapkan apabila memang ada pihak-pihak yang melakukan pengancaman tekanan terhadap hakim, RUU ini apabila memang nanti dirumuskan dapat berlaku dan juga berfungsi dapat melindungi hakim. Dan tuntutan yang terakhir adalah para hakim juga meminta agar dibuat suatu peraturan pemerintah yang dapat memberikan perlindungan kepada keluarga dari hakim, misalnya istri, suami maupun anaknya, agar mereka ini dapat terjamin karena selama ini ancaman ternyata tidak hanya datang dan juga diterima oleh para hakim saja, melainkan juga keluarga di sekitarnya, sehingga diharapkan peraturan pemerintah ini bisa diterima, dibentuk dan kemudian juga memberikan perlindungan kepada hakim. Nah, hal lain juga yang diutarakan oleh hakim kepada pimpinan DPR RI adalah terkait dengan kejelasan status dari para hakim, apakah ia merupakan seorang pejabat negara atau merupakan seorang PNS, karena sebenarnya kalau merujuk pada Undang-Undang ASN dan juga Undang-Undang Kehakiman, hakim ini seharusnya adalah seorang pejabat negara yang mendapatkan gaji, tunjangan, fasilitas yang setara dengan pejabat negara lainnya. Namun pada faktanya hakim ini masih mengakomodir peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 yang menerapkan gaji tunjangan PNS, sehingga bahkan mereka curhat menyatakan gaji mereka sebulan ini take home pay-nya kalah dengan gaji dan juga uang jajan 3 hari yang didapatkan oleh misalnya Rafathar, anak dari artis Raffi Ahmad. Kemudian juga lebih kecil fasilitasnya daripada yang diperoleh oleh panitera dan juga sekretaris yang merupakan PNS, sehingga mereka ini mempertanyakan dan juga meminta kejelasan agar memang harus diberikan suatu kelayakan bagi para hakim apabila memang pejabat negara, maka mendapatkan fasilitas kenaikan gaji penyesuaian sebagaimana diterapkan pada pejabat negara lainnya. Nah, kemudian juga yang menjadi salah satu sorotan adalah besaran kenaikan yang diminta oleh para hakim, yaitu sebesar 142% dari take home pay-nya. Kalau misalnya kita merujuk pada pendapatan hakim terendah yang baru masuk ini, paling tidak gaji pokoknya kisaran 3,5 juta, tunjangan sekitar 8 juta, sehingga take home pay bersih ini sekitar 12 juta. Maka untuk kenaikan ini adalah 142% lebih naik daripada besaran 12 juta yang diperoleh oleh para hakim. Andro. Baik Valeri, lalu bagaimana respon anggota Dewan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan oleh perwakilan hakim?
Ya, DPR merespon baik audiensi yang disampaikan oleh para hakim, keluhan-keluhannya. Dalam hal ini DPR ini langsung melakukan koordinasi baik itu pada pemerintah yang menjabat saat ini, yaitu Kementerian Keuangan, Kemenpan RB dan juga Kemenkumham, kemudian juga melakukan koordinasi langsung pada pemerintahan yang mendatang. Dalam hal ini adalah tadi dalam RDPU, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko langsung menelepon Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang dimana Prabowo ini juga mengatakan komitmennya dan menyatakan ini bukan sekedar janji lagi, mohon bersabar karena nanti tanggal 20 Oktober begitu dilantik, Prabowo ini akan langsung meningkatkan kesejahteraan para hakim. Dalam hal ini bahasanya adalah menempatkan dan juga mengembalikan fungsi yudikatif kepada posisi tertinggi, posisi yang sebenarnya yang diwujudkan dari adanya peningkatan kesejahteraan, meningkatkan gaji, tunjangan dan juga fasilitas terhadap hakim. Kemudian juga tadi ada sejumlah hal yang disetujui dari 4 tuntutan yang diberikan oleh para hakim. Salah satunya adalah mereka juga akan melakukan koordinasi DPR kepada sejumlah kementerian dan juga lembaga terkait untuk segera melakukan perubahan terhadap peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 sesuai dengan tuntutan yang diminta oleh para hakim, kenaikan sebesar minimal ini 142%. Bahkan juga sempat disebutkan bahwa sebenarnya kalau merujuk pada KPK ini sempat menyatakan untuk hakim yang baru masuk fresh graduate tanpa adanya pengalaman minimal ini memperoleh gaji 50 juta. Bahkan disebutkan pula oleh SHI, Prabowo Subianto ini beberapa tahun yang lalu sempat menyebutkan bahwa untuk peningkatan kesejahteraan hakim, seharusnya hakim ini mendapatkan gaji dengan nominal minimal 90 juta. Nah, ini semuanya nanti akan diakomodir dan juga dirumuskan sedemikian rupa. Yang dipastikan adalah permintaan dari SHI ini adalah untuk mendapatkan kenaikan 142% menjadi kisaran 25 hingga 30 juta take home pay per bulannya. Kemudian juga hal lain yang disetujui oleh pihak DPR RI untuk nanti dilakukan komunikasi dengan pihak lainnya adalah terkait dengan pembentukan rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim. Hal ini dipandang penting karena harus ada penguatan fungsi pengawasan dari yudikatif, bagaimana mereka memperoleh kesejahteraannya dan juga dapat jaminan perlindungan sehingga nantinya dapat berintegritas dalam menjalankan tugasnya. Dan salah satu yang diibaratkan juga tadi dalam RDPU ketika Prabowo Subianto ini menelpon adalah salah satu negara maju itu ditandai dengan fungsi yudikatif yang baik, dibuktikan dengan hakim yang tidak bisa disogok, tidak bisa diberi suap, berintegritas. Oleh karena itu memang tadi ditekankan pula mengapa menjadi prioritas untuk bisa menaikkan kesejahteraan hakim adalah agar dapat menciptakan Indonesia menjadi negara yang maju ke depannya, yang dapat menangani kasus-kasus hukum yang tidak tumpul ke atas dan juga runcing ke bawah, namun semuanya bisa setara di mata hukum. Hakim juga dapat tenang menjalankan tugasnya, mendapatkan penghasilan yang sepadan dengan tanggung jawab berat yang embannya sebagai wakil Tuhan di bumi. Dan kita sama-sama dengarkan keterangan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam RDPU dengan SHI selengkapnya. Ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan? Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai, sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekad saya. Ya, kita sama-sama nantikan bagaimana respon dari pemerintah, apakah benar-benar akan menaikkan gaji dari hakim, karena pihak dari SHI sendiri bahkan langsung menagih janji ini pada Prabowo Subianto agar nanti begitu dilantik dapat langsung mensejahterakan hakim dan juga mengembalikan fungsi hakim berintegritas sebagaimana fungsi yudikatif yang tertinggi untuk mengadili perkara-perkara hukum di Indonesia. Sementara demikian, Andro, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Valeri Budianto melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.